Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai ke babus salamir rajuli ala zaujatihi wal mar'ati min maharimihi wa ala ajnabiyati wa ajnabiyatin la yakhaful fitnata bihinna. Bab salamnya seseorang kepada istrinya atau kepada para perempuan dari kalangan yang mahram dengannya, atau kepada perempuan-perempuan yang ajnabiyah, artinya orang perempuan-perempuan asing yang bukan mahram. Syaratnya la yakhaful fitnah, syaratnya tidak khawatir terjadinya fitnah. Dan sudah kita bahas ini ya. Dan juga salam terhadap apa? Terhadap asibyan, terhadap anak kecil. Ini sudah kita bahas. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala faidah. Faidah seseorang mengucapkan salam kepada anak kecil. Yang pertama ittiba'us sunnah. Yang pertama mencontoh sunnah Nabi SAW. Karena apa? Karena Nabi SAW dalam hadis yang sudah kita bacakan, beliau ketika bertemu dengan anak-anak kecil, maka Rasul mengucapkan salam kepada mereka. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, jadi Rasulullah ketika melewati anak-anak kecil, maka Rasul berucap salam kepada mereka. Jadi ketika kita mengucapkan salam kepada anak kecil, yang pertama faidahnya adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kedua, tawadhu, ada bentuk merendah hati. Seseorang yang lebih tua, dia mengucapkan salam kepada anak kecil. Ini menunjukkan apa? Kerendahan hatinya, atau bersikap tawadhu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, man tawadha'a lillahi ahadun illa rafa'ahu. Tiada seseorang yang dia bersikap tawadhu kepada seseorang yang lainnya karena Allah, illa rafa'ahu, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi ketika kita bersikap tawadhu, apalagi kepada kaum muslimin, adzillatin alal mu'minin, berlemah lembut terhadap orang-orang beriman, bersikap tawadhu terhadap orang beriman, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala justru orang tersebut akan diangkat derajatnya. Justru orang tersebut akan diangkat derajatnya. Baik. Kemudian yang ketiga, kemarin disebutkan faidah seseorang mengucapkan salam kepada anak kecil adalah ta'widu sibyani alal mahasinil akhlaq. Agar si anak kecil dia terbiasa dengan akhlak yang baik, yaitu apa? Mengucapkan salam. Jadi kita mengajari kita mengajari si anak apa? Untuk terbiasa dengan mengucapkan salam. Karena apa? Karena faidah yang sudah kita sebutkan, mengucapkan salam, saling berucap salam ketika bertemu itu termasuk sebab apa? Munculnya rasa cinta. Munculnya apa? Rasa cinta.
Maka ketika kita saling menegur sapa dengan salam, diawali dengan salam, ini akan tumbuh rasa cinta dalam diri kita kepada kaum muslimin yang lainnya. Tapi yang keempat kata Syekh Utsaimin, anna hadza yajlibul mawaddata lis-sabi, bahwasannya mengucapkan salam kepada anak kecil akan menarik rasa cinta bagi si anak. Artinya apa? Anna sabiyya yuhibbul ladzi yusallimu alaihi wa yafrahu bidzalik. Artinya si anak dia akan suka dan bahagia ketika ada orang dewasa, orang tua mengucapkan salam kepadanya. Dan ini bisa kita buktikan ya. Bisa kita buktikan kalau kita mengucapkan salam kepada anak kecil. Taib. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, babu tahrimi ibtida'ina, babu tahrim, bab haramnya ibtida'ina, kita memulai al-kafir, orang kafir, bisalami, dengan mengucapkan salam. Wa kaifiyatir raddi alaihim, dan bagaimana tata cara membalas salamnya mereka. Wastihbabis salami ala ahlil majlisi, dan mustahabnya, disukainya mengucapkan salam, waalaikumsalam, ala ahli majlisi, kepada penduduk majlis, fihi muslimun wa kufar, walaupun di dalam majlis tersebut ada orang-orang muslim dan ada orang-orang kafir. Dari bab ini kita sudah bisa pahami ya. Jadi ada berapa babnya? Yang pertama, haramnya kita memulai mengucapkan salam kepada orang kafir. Jadi kalau kita bertemu dengan orang kafir, atau kita ngisi podium di hadapan kita orang-orang kafir semua, maka jangan sampai mengucapkan salam kepada mereka. Kalau audiennya orang-orang kafir, atau kita bertemu dengan orang kafir, sampai di sini Imam Nawawi mengatakan haram. Kemudian yang kedua tentang kaifiyatir raddi alaihim, bagaimana tata cara membalas salamnya mereka kalau mereka mengucapkan salam. Yang ketiga, istihbabis salam, mustahabnya, disukainya mengucapkan salam kepada sebuah majelis yang di dalam majelis itu bercampur antara orang muslim dan orang kafir. Ya, jadi kita masuk ke sebuah majelis, di majelisnya ayah muslim, ayah orang kafir, maka tetap kita disunnahkan untuk mengucapkan salam. Tetapi yang kita tujukan salam itu adalah bagi orang-orang muslimnya, bukan bagi orang-orang kafir. Taib. Setelah membawakan bab, Imam Nawawi rahimahullahu taala kemudian membawakan beberapa hadis. Al-haditsul awal, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam, janganlah kalian memulai orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara bisalami, dengan ucapan salam. Artinya apa? Kita tidak boleh memulai salam kita terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Fa idza laqitum ahadahum fit tariq, dan apabila kalian menemui salah seorang di antara mereka di sebuah jalan, fattarruhu ila adyakihi, maka geserlah, seretlah dia ila adyakihi, ke tempat yang paling sempit. Jadi kalau kita berpapasan di jalan, justru jangan kita melipir ngasih jalan luas ke mereka, jangan. Justru kita kalau bisa gedein badan kita, biar si kafir ini dia makin sempit jalannya. Ini malah kita makin mengecil biar dia leluasa lewatnya. Nah ini jangan. Ya, kita harus terlihat izzah di hadapan mereka. Kita harus terlihat apa? Terlihat ada wibawa di hadapan mereka. Di hadapan siapa? Di hadapan orang-orang kafir. Karena ini hakikatnya orang-orang beriman. Adzillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin.
Orang beriman itu adalah orang yang lemah lembut terhadap orang yang beriman dan tegas, keras, ya, terhadap orang-orang kafir. Omat ya, kada tong sabalikna, ya, jangan sampai terbalik. Terhadap orang kafir kita lemah lembut, terhadap orang kafir kita sanjung menyanjung, terhadap orang beriman kita justru apa? Merendahkan mereka. Terhadap orang beriman justru kita keras. Terhadap orang beriman justru kita seakan-akan nih dada saya gitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia besar, berkuasa dan lain sebagainya. Padahal seseorang ketika dia tawadu, ya, merendah diri, merendah hatinya di hadapan orang beriman, justru itu sebab justru kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis tadi jelas ya tentang larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam seseorang untuk memulai ucapan salam kepada orang Yahudi dan Nasoro. Ya, apabila kalian menemui mereka di sebuah jalan, maka seretlah dia, doronglah dia kepada jalan yang sempit. Artinya jangan kasih jalan luas-luas. Masya Allah, ini segitunya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Kita di zaman yang toleransi lebih lebih dikedepankan, bahkan mungkin kebablasan toleransi kita. Kalau kita hal-hal seperti ini di khalayak umum disampaikan, wah ini Islam garis keras, Islam ekstrim, Islam radikal dan lain sebagainya. Padahal ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan semata-mata ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ucapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada Nabi, ya. Karena apa? Rasul sallallahu Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa." Tidaklah Muhammad ini, yaitu Rasulullah, berucap dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah itu kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi ucapan Nabi ini adalah wahyu. Ucapan Nabi ini adalah wahyu. Tapi kenapa segitunya dalam syariat kita, sebegitu kerasnya dalam syariat kita kepada mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir? Karena mereka musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka musuh siapa? Musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Masa kemudian kita mau berlemah lembut terhadap musuh Allah Subhanahu wa taala? Masa kita harus harus justru malah sanjung menyanjung terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang beriman itu apa? Asyidda'u 'alal kufar. Mereka adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Tapi apa? Ruhama'u bainahum. Tetapi mereka berkasih sayang di antara mereka. Ini kalau ada orang beriman, ngaku dirinya beriman, keras sama orang beriman, justru lembut sama orang kafir, ini perlu dipertanyakan ini. Ya, ini perlu dipertanyakan. Justru kalau bisa di hadapan orang beriman kita mengalah saja sudah. Justru kalau bisa di hadapan orang beriman kita merasa diri kita ini sudah kalah saja, mengalah atau merendah hatinya, gitu ya, tawadu. Bukan malah justru sebaliknya. Dan inilah ciri-ciri para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang ciri-ciri mereka. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir dan lemah lembut di antara mereka. Siapa maksudnya? Adalah para sahabat, ya, para sahabat, semoga Allah meridai mereka. Ini kalau kita mau mencontoh sikap para sahabat, semoga Allah meridai mereka. Karena apa? Karena memang ini akhlak-akhlak yang perlu dicontoh. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang para sahabat yang kemudian dianjurkan kita juga mencontoh mereka.
kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik manusia. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia. Apa ciri-cirinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan melakukan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Ini ciri-ciri sebaik-baik manusia, yaitu para sahabat, semoga Allah meridainya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Rasulullah. Generasi yang di dalamnya ada para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Siapa generasi? Para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yaitu siapa? Tabi'ut tabi'in. Mereka 3 generasi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam puji mereka. Ya. Atau disebutkan oleh para ulama qurunul mufaddalah. Zaman-zaman yang penuh dengan kemuliaan. Zaman-zaman, waktu-waktu yang penuh dengan apa? Kemuliaan. Islam mulia di waktu-waktu itu. Taib. Islam mulia di waktu-waktu itu. Bukan karena otot mereka besar-besar. Bukan karena mereka kuat-kuat, ya. Tapi karena mereka akidahnya lurus. Karena mereka senantiasa beramal dengan Quran dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menancapkan apa? Rasa takut kepada diri mereka yang Allah tancapkan pada diri orang-orang kafir. Adanya izzah. Beda di zaman kita sekarang. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada alaikumul umamu kama tada al aqlatu ila qas'atiha. Hampir saja kalian ini akan akan dicabik-cabik, ya, oleh umat-umat sebagaimana orang-orang sedang melahap makanan di atas meja-meja makan mereka. Jadi kita ini diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ini seperti makan makanan yang ada di meja makan kemudian dilahap oleh orang-orang kafir. Para sahabat kemudian mengatakan, hampir tiba waktu itu, kata Rasul kepada para sahabat. Para sahabat mengatakan, amin kilatinah yauma idzin ya Rasulullah, apakah karena kami ketika itu sedikit jumlahnya sehingga mereka berani sekali sama kami? Kata Rasulullah, tidak, bal antum hina idzin katsir. Bahkan kalian waktu itu jumlahnya banyak. Mayoritas kita kaum muslimin. Lakin apa? Takununa gutsaan kagutha isail, tetapi kalian banyaknya itu seperti apa? Buih di lautan. Coba kalau kita lihat buih di lautan, seberapa banyak apapun buih itu kalau kita ambil hilang dia. Lemah sekali buih itu. Kita diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan datang masa kita tuh seperti buih di lautan. Jumlah kita kaum muslimin banyak, tetapi apa? Kualitasnya sedikit. Jadi kita diperbanyak kualitas, diperbanyak kuantitas, diperbanyak apa? Individunya, diperbanyak orangnya, tapi apa? Justru orang-orang yang kualitasnya kurang, sedikit yang mencari ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza tabayatum bil inah, ketika kalian sudah mulai jual beli dengan cara jual beli riba. Wa raditum bizar'i, ketika kalian ridho dengan pertanian kalian. Wa akhadtum adnabal baqar, ketika kalian mengambil buntut sapi kalian, artinya ridho atau sibuk dengan peternakan kalian. Wa taraktumul jihad, ketika kalian apa? Meninggalkan jihad. Apa ketika itu? Sallatallahu alaikum dzullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Jadi Allah hinakan kita kaum muslimin. Kemudian apa kata Rasul? La yanzi'uhu, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari diri kalian hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, sampai kalian memperbanyak apa? Kumpulan-kumpulan kalian di masjid. Artinya apa? Mengkaji Quran, mengkaji sunnah. Ini senjata kita. Al-Quran, hadis ini senjata kita nih. Jangan sepelekan itu. Ini senjata kita. Sehingga banyak kemudian sekarang orang-orang kafir, bagaimana caranya agar menjauhkan kaum muslimin dari ilmu? Mereka membuat program-program, televisi, acara-acara yang kemudian supaya apa? Manusia ini lalai, orang beriman ini lalai daripada apa? Mencari ilmu agamanya. Taib. Sehingga ketika mereka lalai daripada ilmu, mereka jauh daripada agama, maka sangat mudah bagi orang kafir untuk apa? Untuk
mencabik-cabik kita gitu ya, untuk mengeroyok kita. Padahal dulu para sahabat, semoga Allah meridhoinya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka nih, para sahabat nih. Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu Allah Subhanahu dalam surat Al-Anfal ya, ya ayyuhalladzina ya ayuhan nabiyyu haridil mu'minina 'alal qital, wahai nabi anjurkanlah orang beriman untuk pergi berperang. Iyyakum minkum isruna sabirun yaglibu mi'atain. Kalau di antara kalian ada 10 orang saja yang bersabar, yaglibu mi'atain, mereka akan mengalahkan 200 orang. Iyyakum minkum isruna sabirun, kalau di antara mereka ada 20 orang yang bersabar akan mengalahkan berapa? 200 orang. Jadi di awal-awal Islam kaum muslimin sahabat bandingannya berapa? 1 banding 10 orang. Jadi kalau ada 200 orang 20 orang sahabat itu bisa mengalahkan 200 orang. Dan kita lihat beberapa peperangan-peperangan terjadi ya, kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak ya kelompok kecil itu bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini di awal-awal Islam. Tapi di akhir-akhir zaman kita akan diberitakan oleh Rasul apa? Kita ini seperti buih di lautan. Yang tadinya mungkin kaum muslimin 1 orang bandingan 10 atau 20 orang kafir, mungkin bisa aja sebaliknya sekarang. Terbunuh 1 orang kafir, mereka balas menyerang kita, kita terbunuhnya berapa? 20 orang. Mereka terbunuh 200, kita terbunuhnya berapa? 2000 orang. Dan kita melihat ini bukti apa? Bahwasanya Allah mengangkat izzah ya. Salah satunya apa? Dengan cara-cara seperti ini mungkin kita lihat sepele ya, ngucapin salam ke mereka. Padahal apa itu salam? Salam itu tahiyat, penghormatan. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum kepada orang kafir, berarti kita menghormati mereka, berarti kita mengagungkan mereka. Padahal dalam kalimat tahiyat salam itu assalamu alaikum, keselamatan bagi kalian, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahannya untuk kalian. Berarti seakan-akan kita mendoakan orang kafir untuk apa? Diberikan keselamatan, rahmat, kasih sayang, dan keberkahan oleh Allah. Ini menunjukkan apa? Bentuk mengagungkan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tabdaul yahuda wala nasara bisalam. Kalian tidak boleh memulai ya mengucapkan salam, artinya memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena jelas sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman walan tardo angkal yahudu walan nasara, tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka. Kita lihat mereka sekarang mungkin baik-baik saja, itu tetap hati kecilnya benci sama kita. Kata siapa ini? Kata Allah Subhanahu wa taala. Taib. Inilah hadis ya yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana sikap kita sebagai orang muslim ya ketika bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi bukan berarti kita boleh mendolimi mereka, tidak. Misalkan ada orang Nasrani di antara kita nih, di antara kita ada orang Nasrani Kristen, mentang-mentang dia Kristen kemudian kita curangi dia, kalau belanja kita curangi timbangan, kalau apa-apa kita khianati, kita zalimi, tidak boleh. Tetap kita harus berlaku adil. Ya, tetap kita harus berlaku adil dalam sikap muamalah kita. Sampai Allah berfirman apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berlaku adil dengan orang-orang yang tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian dan tidak memerangi kalian. Artinya orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, orang-orang kafir yang tidak mengeluarkan kita dari negeri kita, nggak apa-apa kita berteman dengan mereka sebatas duniawi, ya, sebatas duniawi, hubungan dagang misalkan, boleh-boleh saja. Tapi tetap, ya, jangan kemudian kita berikan apa? Hormat kita, apalagi ini tadi salam kepada mereka, karena tahiyat penghormatan Islam. Tetap, jadi mereka, kita cinta kepada mereka sebatas dagang.
Sampai para ulama, boleh nggak kita cinta kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, boleh nggak cinta? Para ulama mengatakan boleh. Tapi cinta dalam masalah apa? Duniawi. Apa dalilnya? Karena bolehnya kita, ini pendapat jumhur ulama, bolehnya kita orang muslim menikahi perempuan-perempuan dari kalangan Yahudi atau Nasrani selama mereka bukan orang musyrik. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6 apa ayat 5 itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa halal perempuan-perempuan mereka. Berarti orang beriman boleh menikahi orang perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani. Kalau terjadinya pernikahan, apakah tidak muncul rasa cinta? Muncul rasa cinta. Bogoh, suka, muncul kan? Tapi cintanya kita terhadap dia dalam urusan apa? Duniawi saja. Tetapi tetap para ulama mensyaratkan boleh asal kita ada mana'ah. Apa itu mana'ah? Kekuatan iman kita. Jangan malah kita terbawa kepada orang Yahudinya. Jangan karena kita nikah sama orang Yahudi, Nasrani, kita kebawa agama mereka. Jangan. Justru kalau bisa kita mendakwahinya. Adanya mana'ah, adanya ilmu yang kita miliki. Ya, kalau kemudian sembarang manusia, orang-orang awam biasa, dikhawatirkan apalagi perempuan Yahudi Nasraninya cantik, apalagi kaya, sudah. Bisa-bisa dia dijual agamanya. Tapi dari sisi boleh, tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya. Dan di dalam pernikahan akan timbulnya apa? Rasa cinta. Berarti menunjukkan boleh kita mencintai mereka selama itu urusan duniawi. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, Imam Nawawi mengatakan wa an Anasin, dari Anas bin Malik. Siapa kunyah Anas bin Malik? Ada yang masih ingat kunyahnya? Abu Hamzah. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, Abu Hamzah. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sallama alaikum ahlul kitab, apabila mengucapkan salam bagi kalian ahlul kitab. Siapa ahlul kitab di sini? Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau ada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam kepada kita, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian wa alaikum. Hanya wa alaikum saja, jangan wa alaikumsalam. Hanya wa alaikum saja. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Taib. Karena pernah terjadi ya pada zaman Nabi SAW, orang-orang Yahudi atau Nasrani mereka mengucapkan salam kepada kaum muslimin, para sahabat. Tetapi apa? Ucapan salam mereka bukan assalamualaikum, tapi assamu alaikum. Assamu alaikum. Apa artinya assamu alaikum? Kematian bagi kalian. Maka kemudian kata Rasul, janganlah taqulu wa alaikumussalam, tapi qulu wa alaikum. Janganlah kalian menjawabnya dengan waalaikumsalam, tapi apa? Jawablah oleh kalian waalaikum, dan bagi kalian saja. Jangan waalaikumsalam, tapi waalaikum dan bagi kalian. Kalau kemudian assalamualaikum jawabannya waalaikum, walaupun assalamualaikum jawabannya pula waalaikum, gitu saja. Karena khawatir ketika mereka apa? Mempelintir assalamu ini dengan asamu, yang artinya apa? Mendoakan kejelekan bagi kita. Maka jawabnya waalaikum dan bagi kalian kejelekan. Taib. Maka ini apa? Apalagi sekarang ya, musim-musim kampanye, atau kemarin sudah ya, musim-musim kampanye, orang-orang Nasrani kemudian menjadi calon legislatif, kemudian apa namanya, belusukan ke kampung-kampung, dia ngasih sepatah dua patah kata, biasa diawali dengan assalamualaikum. Karena apa? Karena audiensnya orang-orang muslim, untuk mencari suara. Nah, ini yang harus kita lakukan, yaitu hanya mengatakan waalaikum gitu. Nanti dia kaget, nah cina waalaikum hungkul gitu ya. Taib. Segitunya dalam Islam. Ya, muamalah, boleh kita bermuamalah, boleh kita bergaul, boleh kita berhubungan urusan duniawi dengan orang kafir, tapi ada batasannya, tapi ada etikanya, tapi ada aturannya. Ya, ada aturannya.
Taib. Kita perlu boleh mencintai mereka. Juga masalahnya dalam urusan duniawi. Jangan dalam urusan keagamaan. Ya. Taib. Allahul musta'an ya. Ini hadis yang kedua. Tentang apa? Tentang tadi Rasulullah SAW menganjurkan untuk menjawab orang-orang kafir yang mengucapkan salam, maka jawabannya wa'alaikum, dan atas kalian. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Usamah radhiyallahu anhu, dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maru ala majlisin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah majlis, sebuah perkumpulan, fihi akhlatun, di dalam perkumpulan itu akhlatun, bercampur, minal muslimin, ada orang muslimnya, wal musyrikin, ada orang-orang musyrikinnya, abadatil ausan, penyembah-penyembah berhala, wal yahud, ada orang-orang Yahudi. Fasallama alaihi min nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengucapkan salam bagi mereka. Taib. Ini kalau kemudian apa? Kalau kemudian kita melihat audiens kita, ya, mereka yang hadir adalah bercampur antara orang muslim, orang Yahudi, orang musyrikin, maka kita mengucapkan salam bagi mereka, tetapi tujuan salam kita apa? Kita tujukan kepada orang-orang muslimnya. Taib. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Tsumma dzakara al-muallif haditsa idza marra al-insanu bijamin fihi muslimun wa kufar." Rasul menyebutkan hadis tentang tadi hadis yang dibawakan ya dari Usamah, tentang majelis yang di dalamnya ada orang muslim dan orang kafir. Apakah seseorang meninggalkan salam karena di dalamnya ada orang kafir, atau mengucapkan salam karena di dalamnya ada orang muslim? Maka di dalamnya berkumpul sekarang dua sebab, mubihun wa khatirun, ada pemboleh, ada penghalang. Pemboleh mengucapkan salam dan ada penghalang mengucapkan salam. Pembolehnya karena ada orang muslim, penghalangnya karena ada orang kafir. Taib. Tetapi kata Syekh, lakin huna yumkinu tashdirul hukmi wa illa fa inal qaidata syar'iyyata annahu idza jtama mubihun wa khatirun wa tu'daru infikaku ahadihim anil akhar fa innahu yaglibu janibal khatri ayil man'i. Taib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jadi ketika kita dihadapkan dengan sebuah perkara, ada pembolehnya, ada pengharamnya, ada yang halal, ada yang haram gitu. Taib. Ketika berkumpul dalam sebuah permasalahan dan seseorang tidak bisa memisahkan antara yang satu dengan yang keduanya, bahkan secara keumuman haramnya lebih banyak gitu ya, maka di sini yang harus kita kedepankan adalah al-man'u. Apa itu? Menghalangi kita untuk mengucapkan salam kepada mereka. Ini dari sisi apa? Dari sisi kaidah. Jadi begini, sampai dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Antara halal dan haram ada perkara yang masih samar-samar. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdi. Barang siapa yang menjauhi perkara samar-samar ini, berarti dia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Saya nggak mau nih ngamalin ini karena syubhat, masih samar antara halal dan haramnya. Ketika kita meninggalkan amalan ini, kita telah mensucikan diri kita dan kehormatan dan agama kita. Tapi barang siapa yang kemudian aya ieu dalilna gitu ya, akhirnya nggak apa-apalah dengan ada dalil ini yang menghalanginya, dia jatuh kepada amalan itu. Maka apa kata Rasul? Faqad waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ketika dia jatuh kepada itu, maka dia jatuh kepada yang diharamkan. Sampai Rasul mengibaratkan karra'i yar'a, seperti seorang yang mengembala, sedang mengembalanya haulal hima, di antara apa? Di antara tanah-tanah yang ada pemiliknya. Ini tanah orang lain, ini tanah kita. Kita mengembala di perbatasan. Ya namanya kambing. Ketika di tanah kita habis rumputnya, dia akan masuk ke tanah orang lain. Bisa jadi dia makan apapun yang ada di tanah itu, maka jadi haram kalau begitu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, dia jatuh dalam perkara yang haram.
Tetapi kata Syekh ini secara kaidah, misalkan kita dikasih oleh seseorang yang jelas pekerjaannya mencuri, kita nggak boleh menerima karena jelas hasilnya haram. Tapi di sisi lain dia ada usaha yang halal, maka di sini ada syubhat, berarti nih halal apa haram nih, ya. Sebagian mengatakan kita terima hadiahnya, kita husnudzon, yang diberikan hadiah kepada kita adalah dari harta yang halalnya. Tetapi kalau kondisinya seperti ini, ya, apa kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, lakin huna yumkinu minal infikak. Tetapi ketika kita dihadapkan kepada kumpulan orang, ini muslim, ini kafir, ini musyrik, kita bisa katanya memilahnya. Yaitu apa? Tusallimu wa tanwi alal muslimin, kita ucapkan salam, kita apalagi mengarah kepada kaum muslimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita lihat orang muslimnya, kita niatkan salam kita ini untuk orang muslim. Nah ini boleh, makanya ada kebolehan dalam hal ini. Jadi kita ketika mengucapkan salam, niat yang pertama kita berikan untuk orang muslim, dan kita pun perlu menghadap wajah kita tatkala mengucapkan salam kepada orang muslimnya, ya, kepada orang muslimnya. Ini ketika kita dihadapkan kepada dua permasalahan, di dalamnya ada yang halal, ada yang haram. Memang sebaiknya kita meninggalkan, Tapi kenapa di sini Rasulullah mengucapkan salam? Tentunya meniatkan ucapan salam tersebut ditujukan hanya untuk orang-orang muslimnya. Taib itu hadis yang ketiga ya dalam bab ini. Setelah itu bab istihbabis salam idza qama min majlis wa faraqa julasa'ahu aw jalisahu. Taib, kita bacakan di waktu yang akan datang. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta